Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, perjalanan Mi'raj baginda Rasul, yaitu naiknya baginda dari star dari Masjidil Aqsa ke langit yang pertama terbuat dari emas, langit kedua dari intan zamrud, langit ketiga dari besi, langit keempat diciptakan Allah dari tembaga, langit kelima dari perak, dan langit keenam dari emas, langit ketujuh yaitu dari intan yakut. Maka ketika baginda Rasulullah SAW setelah sampai melewati langit yang ketujuh, terakhir baginda Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan Abul Anbiya. Setelah pertemuan dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, wa idzan huwa bi ummatihi syatraini syatrun alaihim siyabun ka'annahal qaratis wa syatrun alaihim siyabur ramad pada khalal baital ma'mur wa dakhala ma'ul ladzina siyabul bayad wa ahjabal akharun alladzina alaihim asyabur ramad. Ketika di langit yang ketujuh, baginda Rasul melihat umatnya terbagi dua bagian. Yang pertama, umat baginda Rasul berpakaian serba putih dari mulai atas sampai bawah. Ada juga di langit yang ketujuh ini baginda Rasul melihat umatnya mempunyai pakaian yang warnanya seperti abu-abu. Maka setelah melihat kedua kaum tersebut, baginda Rasulullah SAW memasuki ke Baitul Ma'mur, yang mana Baitul Ma'mur itu pas kalau menembusnya itu pas dekat Ka'bah, menembus Ka'bah. Nah, baginda Rasul masuk ke Baitul Ma'mur, yang mana Baitul Ma'mur itu diajak oleh baginda Nabi, yaitu umatnya yang berpakaian serba putih. Sementara umat baginda Rasul yang berpakaian serba abu-abu ini tidak kelihatan lagi oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu beliau melaksanakan salat di Baitul Ma'mur setelah beliau memasuki. Wa idan huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin. Beliau sangat kaget setelah melewati langit yang ketujuh. Ketika melaksanakan sholat di Baitul Ma'mur, Masya Allah, ternyata Baitul Ma'mur dihuni oleh para malaikat. Bahkan satu hari itu tidak kurang dari 70.000 malaikat bersembahyang di sana. La ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah. Apabila malaikat telah berdatangan ke Baitul Ma'mur, maka selamanya sampai hari kiamat pun tidak kembali-kembali, di sana aja bertoab dan membaca tasbih. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada salah satu riwayat ketika baginda Rasul setelah melaksanakan sholat di Baitul Ma'mur, maka di sana didatangkan juga 3 gelas air, yaitu gelas yang berisi air arak, yang kedua gelas yang berisi air susu, yang ketiga berisi air tawar. Baginda Rasulullah SAW meminum yang kedua kalinya, yaitu dengan air yang dibawa oleh Jibril, yaitu air susu, sehingga dipuji yang kedua kalinya oleh baginda Rasulullah SAW. Maka setelah itu summa rafa'a ila sidratil muntaha wa ilaiha yantahi ma yakhruju minal ardi. Setelah di langit yang ketujuh, baginda Rasul naik lagi kemana? Yaitu ke Sidratul Muntaha. Nah, ini adalah Sidratul Muntaha, batas pijakan malaikat Jibril. Mulia-mulianya baginda Rasul sampai-sampai bisa
menginjakan kakinya di atas Sidratil Muntaha. Sedangkan malaikat Jibril yang selalu mengantar perjalanan beliau dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Sidratil Muntaha, Jibril pun tidak bisa mengikuti perjalanan Nabi setelah sampai dari Sidratil Muntaha. Itulah hebat-hebatnya baginda Rasulullah SAW. Sidratul Muntaha itu yaitu suatu alam yang berada di langit, di atas langit yang ketujuh. Bahkan ada hikayat wa idzan hiya syajaratun. Ada ulama yang berpendapat Sidratul Muntaha ini adalah satu kayu yang berada di atas langit yang ketujuh. Akarnya dan daun-daunnya ini berada di atas langit yang ketujuh. Masya Allah. Juga wa idzan hiya syajaratun min asliha anharun min ma'in ghairi asin. Akarnya ada di langit yang ketujuh, pucuknya ada juga berada di langit yang ketujuh. Dan dari akar-akar kayu Sidratul Muntaha ini mengalir berbagai air. Yang pertama min ma'in ghairi asin, yaitu air tawar. Yang kedua dari akar kayu Sidratul Muntaha wa anharun min labanin, mengalir sungai air susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang mana air susu walaupun lama tidak akan kena dengan perubahan, tidak akan kena basi. Beda lagi dengan susu yang berada di dunia. Coba kalau kita memeras susu sapi, dibiarkan satu malam itu sudah kadaluarsa, sudah gak enak dimakan. Lalu dari akar kayu Sidratul Muntaha ada sungai yang mengalir wa anharun min khomrin, yaitu mengalir air arak. Maka sabda Nabi SAW, man syaribal khomro fid dunya lam yasribhu fil akhirah. Barang siapa yang pernah meneguk arak di dunia yang memabukkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan pula bagi mereka, tidak akan mencicipi arak surganya Allah, diharamkan. Maka sengsaralah bagi orang-orang mukmin yang pernah meneguk air arak di dunia sampai teler, sampai mabuk ataupun tidak, dan meninggalnya dalam keadaan tidak tobat dari mabuk-mabukannya. Masya Allah, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengkonsumsi, tidak akan meneguk air arak di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu selanjutnya wa anharun min asalin, sungai yang keempat yaitu mengalir sungai madu. Musaffa, sangat jernih itu air madunya. Jadi dari kayu Sidratil Muntaha, dari akarnya mengalir 4 sungai. Sungai air tawar, sungai air susu, sungai arak, dan sungai madu. Masya Allah. Ini sangatlah besar kayu Sidratul Muntaha itu. Kenapa dikatakan besar? Kayu Sidratul Muntaha yang pernah dilewati oleh baginda Rasulullah SAW, yasirur raqib min dilliha sab'ina aman layak toha. Luas-luasnya, besar-besarnya kayu Sidratul Muntaha yang ada di langit yang ketujuh. Kalau seseorang manusia berjalan dari ujung tempat berteduh kayu tersebut, dari ujung ke ujung, kalau mau sampai itu memerlukan perjalanan selama 70 tahun. Coba betapa gedenya, betapa besarnya rindangnya kayu Sidratul Muntaha. Jadi kayu-kayu Sidratul Muntaha itu daun-daunnya sampai melebar. Kalau kita dari ujung ke ujung mau sampai itu memerlukan waktu 70 tahun. Sudah terbayang bagaimana besarnya. Wa idzan waraquha ka'adhanil fil wa kanal waraqatu tugti hadhil ummah. Kayu-kayu Sidratul Muntaha, daun-daunnya ini seperti telinga gajah. Nah, telinga gajah berarti sudah kita tahu. Telinga gajah itu perumpamaan
daun kayu Sidratil Muntaha yang dilihat oleh baginda Rasulullah SAW di langit yang ketujuh. Satu lembar daun kayu Sidratul Muntaha kalau turun ke dunia, Masya Allah, bisa menutupi semua umat baginda Rasulullah SAW. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sungguh banyak keajaiban, sungguh banyak mukjizat, sesuatu alam yang tidak bisa kita lihat, bisa dilihat oleh baginda Rasul dengan izin Allah. Ada suatu alam yang tidak bisa dilihat dan diinjak oleh malaikat Jibril kecuali hanya dengan baginda Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Sidratul Muntaha. Ternyata Sidratul Muntaha adalah suatu kayu yang sangat besar yang berada di atas langit yang ketujuh, dan Masya Allah akar dan daunnya ini berada di atas langit yang ketujuh ini supaya bertambah-tambah kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini segala apa yang telah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudh sofa wada ma kadar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.